Di luar sana ada cerita-cerita yang mungkin terdengar mustahil, tapi beberapa orang benar-benar mengalaminya. Jadi malam ini, matikan lampumu, pakai earphone-mu, dan dengarkan baik-baik. Karena ini adalah cerita horor di bawah 10 menit. Di beberapa desa ada tradisi yang diwariskan secara turun-menurun tentang syukur, kebersamaan, dan pesta yang berlangsung hingga malam. Tapi tidak semua tamu yang datang malam itu. Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria bernama Pak Amri. Ia adalah seorang petani yang tinggal di desa tersebut. Di daerah itu terdapat sebuah tradisi adat turun-temurun yang disebut Pesta Gawai Adat, yaitu sebuah perayaan syukuran atas hasil panen yang melimpah. Tradisi itu sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Biasanya, pesta gawai dilaksanakan dengan cara berdoa kepada leluhur, lalu makan bersama dari rumah ke rumah. Warga desa juga mengundang keluarga dari desa lain untuk ikut merayakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen tahun itu. Setiap keluarga biasanya menyiapkan pesta kecil di rumah masing-masing. Mereka memasak berbagai makanan, menjamu tamu, membuka kedai kecil yang menjual makanan dan minuman khas daerah. Bahkan, biasanya kepala desa mengundang organ tunggal untuk memeriahkan suasana. Desa yang biasanya sunyi mendadak menjadi ramai dan juga penuh dengan tawa. Pada tahun itu, desa tempat Pak Amri tinggal kembali menyelenggarakan pesta gawai adat tersebut. Selain menjadi petani, Pak Amri juga bekerja di sebuah perusahaan swasta yang memiliki cabang di desa itu. Hari itu, meskipun sedang berlangsung pesta gawai, ia tetap bekerja seperti biasa dan baru pulang sekitar pukul 5 sore. Seperti rutinitasnya setiap hari, setelah pulang kantor, Pak Amri langsung menyiram tanaman di kebun serta kandang ternaknya. Saat itu, waktu sudah mendekati pukul 6 sore. Kebetulan, sore itu istri dan anak-anaknya sedang tidak ada di rumah. Dan sebelum pergi, mereka sudah menyiapkan makanan, juga merapikan rumah untuk berjaga-jaga jika ada tamu yang datang saat gawai berlangsung. Karena pada masa itu belum ada telepon genggam dan desa mereka juga belum memiliki sinyal, istri Pak Amri pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Pak Amri pun berpikir bahwa mereka mungkin sedang berkunjung ke rumah keluarga lain untuk merayakan gawai juga. Meskipun suasana desa sedang ramai, rumah Pak Amri terletak di paling ujung sehingga area di sekitar rumahnya tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa tamu yang sesekali berlalu lalang menuju rumah mertua Pak Amri yang berada tepat di seberang jalan. Sebelum itu perlu diketahui, Pak Amri sebenarnya bukan berasal dari desa tersebut. Ia berasal dari sebuah kota yang jaraknya sekitar 10 jam perjalanan dari desa itu. Sedangkan istrinya adalah warga asli desa tersebut. Di desa itu, Pak Amri memiliki seorang kenalan yang berasal dari kota yang sama dengannya. Namanya Tina. Tina menikah dengan salah satu warga desa dan menetap di sana. Saat Pak Amri sedang menyiram tanaman di samping rumahnya, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon rambutan yang jaraknya sekitar 40 meter darinya. Di bawah pohon itu cukup gelap, hanya ada sebuah lampu jalan redup di seberang pohon rambutan, sehingga sosok yang berdiri di sana tampak samar. Tetapi meskipun begitu masih bisa dikenali dengan jelas oleh Pak Amri. Ia menyadari bahwa sosok itu adalah Tina. Karena hari itu adalah hari gawai, Pak Amri pun menyapanya. Pak Amri juga menawarkan Tina untuk main ke rumahnya, untuk bertamu sebagai tamu di hari gawai itu. Namun,
Pak Amri juga mengatakan bahwa istri dan anaknya sedang pergi. Mungkin mereka sedang bermain ke rumah keluarga atau ikut gawai di desa. Tapi tidak apa-apa, main saja ke rumah, katanya. Melihat Pak Amri yang menawarkan basa-basi itu, Tina tampak tersenyum. Kemudian ia menjawab, "Iya, nanti saya akan main ke rumah," katanya. Setelah percakapan singkat itu, Pak Amri kembali masuk ke rumah untuk mandi dan bersiap menyambut tamu. Namun setelah mandi, ia kembali keluar rumah untuk melihat keadaan sekitar. Tina sudah tidak ada di bawah pohon rambutan itu. Pak Amri berpikir mungkin Tina pergi ke rumah mertuanya terlebih dahulu sambil menunggu istri Pak Amri pulang ke rumah. Ia juga merasa mungkin Tina sungkan datang ketika ia hanya sendirian di rumah. Karena itu, Pak Amri kembali masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, istri dan anak Pak Amri akhirnya pulang. Pak Amri pun kemudian bertanya bahwa istrinya baru saja pergi dari mana. Istrinya Pak Amri menjawab bahwa mereka baru saja pergi melayat, seorang kerabat dari kota yang sama dengan Pak Amri. Orang itu baru saja meninggal sore tadi. Jenazahnya masih disemayamkan di rumah, sambil menunggu keluarga dari kota lain datang untuk melayat. Lalu istrinya Pak Amri berkata pelan, "Yang meninggal itu adalah Tina." Pak Amri langsung terdiam. Istrinya kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya hari itu adalah hari Tina melahirkan. Bayinya berhasil selamat, tetapi Tina tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia setelah proses persalinan. Pak Amri sontak terkejut. "Tapi tadi aku baru saja bertemu Tina di bawah pohon rambutan," katanya. Istri Pak Amri memandangnya bingung. "Tina sudah meninggal sejak jam 2 siang tadi," jawab istrinya. Mendengar itu, tubuh Pak Amri langsung terasa dingin. Sebab ia yakin beberapa jam setelah Tina dinyatakan meninggal, ia masih melihat perempuan itu berdiri sendirian di bawah pohon rambutan, menatap rumahnya dalam diam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini, dan jika suatu saat kamu mengalami sesuatu yang aneh, mungkin saja kamu bukan satu-satunya. Kamu juga dapat mengirimkan cerita kamu ke email yang tertera di deskripsi di bawah. Terima kasih.